Baik, kita akan mencoba bagaimana cara membuat internal block diagram dengan menggunakan visual paradigm untuk menggunakan notifikasi sysml. Jadi di sini targetnya kita akan mencoba membuat logical arsitektur dengan bentuk diagram seperti ini. Nah, di sini yang kita ambil contoh kasus yaitu untuk proses memprediksi CO2. Di sini ada beberapa masukan, kemudian di tengahnya ada proses, dan di sini ada hasilnya. Oke, kita mulai pada panel kosong seperti ini. Mula-mula kita akan membuat satu blok diagram kosong. Seperti yang di atas ini kita bisa pilih misalnya satu blok seperti ini. Nah, mungkin teman-teman akan melihat di sini bukannya sudah ada eh, blok diagram yang dilengkapi dengan namanya port, tapi ternyata port ini susah di custom. Jadi port-port yang sudah disediakan di sini di diagram blok ini sudah ditentukan stylenya. Nah, untuk mengubah stylenya kita harus tahu script apa yang digunakan untuk menyebutkan style tadi. Misalnya contohnya yang ini ya. Nah, ini kalau kita lihat setiap objek pada sysml ini itu sudah punya style seperti ini. Kita ambil contoh, misalnya yang kotak ini ya, blok ini itu sudah ada satu port untuk masukan. Saya ingin merubah, misalnya saya bisa tambahkan di sininya flow dir N, itu artinya north. Jadi kalau misalnya kita ubah pindah ke kiri itu west, jadi kita ganti west. Kemudian type-nya in, kalau kita pengen rubah, oke kita apply dulu. Nah, kita lihat dia panahnya jadi ke kiri. Kalau kita ubah lagi, tadi pengen panahnya jadi keluar, ini bisa diubah menjadi out. Nah, sekarang panahnya keluar. Tapi tetap saja belum ketemu bagaimana style menambah kotak lagi di atas ini. Misalnya kita ingin membuat port untuk masukan. Oleh karena itu, dalam contoh ini saya tidak bisa menggunakan atau belum bisa menggunakan objek eh, kotak atau blok yang sudah dilengkapi dengan port ini. Tapi saya akan mencoba menggambarnya secara manual. Oke, kita hapus. Nah, di sini kita coba buat sebuah blok. Kemudian di sini saya akan buatkan untuk portnya manual berupa kotak seperti ini dan diletakkan di salah satu sisi. Misalnya seperti ini, dan port ini di dalamnya akan saya tambahkan simbol panah. Salah satu simbol panah, misalnya saya pilih yang ini. Ctrl C, kemudian saya pindahkan Ctrl V. Ini simbol panahnya bisa dibesarkan, misalnya ukurannya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kemudian port ini bisa saya copy, pindah ke satu sisi yang lain. Atau saya juga bisa copy, misalnya pindah ke sisi yang bawah. Nah, untuk mengubah arah panah bisa kita tekan tadi apa namanya rotate object seperti ini. Nah, setelah kita punya satu objek seperti ini, kita bisa berikan judul, misalnya di sini misalnya ada komponen read data. Nah, ini sudah kita buat. Eh, Kemudian komponen ini kita bisa grup dengan buat seperti ini, grup. Nah, sehingga dia kalau di copy itu bisa dibawa sekaligus. Kemudian saya salin, saya akan buat komponen kedua. Nah, pada komponen kedua ini, kebetulan kotaknya hanya dua ya. Jadi saya hapus yang sebelah sini. Nah, kemudian saya pindahkan panah yang satu lagi ke atas ini. Nah, setelah ini kita akan coba gambarkan penghubung dari kotak yang atas ke bawahnya. Jadi kita pilih, kemudian kita gambar seperti ini. Tarik. Nah, kira-kira ini adalah bentuk mana ya, bentar. Kira-kira seperti ini. Adalah objek di bawahnya. Nah, ini
kita bisa turunkan tulisannya dengan menekan Shift dan pencet Enter untuk pindah baris. Kemudian kita coba gambar ketiga. Kita ganti dulu ya, kita akan coba kotak ketiga. Di sini randomized data. Kemudian kotak ketiga yaitu data prosesor. Kita pindahkan ke sini. Kemudian di sini ada data preprosesor. Kita coba data preprosesor. Di sini ada 3 portnya. Berarti kita butuh 1 portnya lagi. Kita bisa salin. Nah, sekarang dia sudah ada 3. Ini ada yang masuk. Oke. Nah, untuk memudahkan kita grupkan dulu. Grup. Nah, sehingga dia menjadi satu kesatuan. Setelahnya kita akan coba gambarkan panah atau garis penghubung dari kotak read data ke data preprosesor seperti ini. Jadi dari sini kita akan gambar ke data preprosesor. Nah, untuk itu kita bisa atur garis seperti ini. Kemudian dari read data ke randomize ini sudah. Kemudian dari randomize ke data preprosesor ada panah masuk. Nah, berarti arah ini harus kita ubah. Yang randomize ini harusnya panahnya keluar. Ya, nah sekarang dia sudah diubah arah panahnya dengan cara pilih circle tadi. Kemudian dari sini kita masuk ke ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian dari data preprosesor, misalnya kita lanjutkan ke insert data. Misal dari sini kita Ctrl C, kita gambar lagi di sininya. Komponen berikutnya ada model generator. Model generator. Oke. Nah, di sini kita bisa gambarkan panah lurus ke sini. Dah. Misal seperti ini. Misalnya di model generator ini kita perlu kotak kedua, kita bisa gambarkan di sebelahnya dengan arah panah yang port pertama ini arahnya ke atas. Jadi kita rotate dulu. Nah, seperti ini. Anggaplah seperti ini modelnya. Kemudian di tengah sini kita bisa tambahkan keterangan. Misalnya yang menyangkut tentang data yang mengalir. Misalnya contohnya ini adalah saya sebut seperti ini, misalnya clean data, kemudian di sini saya ambil data, kemudian di sini saya tambahkan ini. Oke, di sini juga sebagai contoh. Nah, sekarang saya akan coba menggambarkan blok yang paling luar. Jadi ini nanti digambarkannya terakhir karena untuk mempermudah kita membuat objek-objek di dalamnya terlebih dahulu. Jadi setelah kita gambarkan komponen-komponennya, misal kita baru menggambar seperti ini. Nah, sekarang saya akan membuat blok yang paling luar ini. Untuk menyimpan komponen-komponen ini dalam sebuah blok, kita akan menambahkan satu objek blok. Di sini kita ambil sebuah objek blok yang bentuknya seperti ini, jadi di atasnya ada nama bloknya dan di tengahnya namespace. Kita pilih, kemudian kita
sesuaikan ukurannya, misalnya sebesar ini. Nah, untuk memudahkan kita mengatur objek ini tadi, maka kira-kira si blok ini dapat mencakup seluruh objek yang akan kita masukkan ke dalam blok tadi. Di sini kita ubah dulu ukurannya, kira-kira dia cukup untuk semuanya. Jadi setelah selesai dia elemen-elemen diagram ini kita Ctrl X, kemudian kita paste di dalam blok. Ya, cirinya dia sudah di dalam blok, yaitu kita lihat ada garis ungu di sekeliling blok yang akan kita tempatkan objek ini tadi. Nah, sekarang dia sudah berada di dalam blok, maka ketika kita geser, maka dia akan menggeser semuanya. Jadi kalau kita perbesar, maka dia sudah masuk di dalam blok ini tadi. Itulah sebabnya saya menggambarkan elemen-elemennya dahulu, baru bloknya belakangan. Karena kalau kita gambarkan bloknya terlebih dahulu, itu akan lebih sulit mengatur posisi elemen-elemen di dalam blok ini tadi. Jadi di sini kita gambarkan bloknya bernama prediksi CO2. Oke, kita lihat tadi prediksi CO2 ini berupa blok. Nanti kita berikan dia stereotype seperti ini. Oke, nah, kita perbesar ya, dia sudah menjadi sebuah blok dengan nama prediksi CO2. Dan di dalamnya bisa kita tambahkan komponen-komponen tadi sehingga kita bisa mendapatkan gambar seperti ini. Nah, kemudian blok ini harus berada di dalam sebuah kontainer ya. Di sini yang disebut sebagai internal block diagram logical architecture. Nah, sama seperti tadi kita bisa tambahkan kontainer ini terakhir, yaitu dengan cara memilih kontainer. Di sini kontainer yang kita pilih adalah ini misalnya ya. Nah, kita pilih bentuk ini. Nah, sama seperti tadi, ini juga bisa kita tambahkan belakangan. Kemudian objek yang sudah dalam blok tadi bisa kita masukkan ke dalam kontainer ini. Jadi bisa kita ubah ukurannya, kemudian si kontainernya kita perbesar, kira-kira cukup blok ini masuk, kemudian blok ini kita simpan di dalam kontainer. Nah, sekarang kita lihat bahwa blok tadi sudah berada di dalam kontainer seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan di sini ada data dari luar blok. Nah, di sini kita akan tambahkan komponen port untuk si eksternal data tadi. Kita tambahkan, kemudian kita paste di sini. Nah, misalnya contohnya ini. Kemudian kita tambahkan panah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa tambahkan panah lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ada satu panah, kemudian di sini kita bisa tuliskan environment data seperti ini. Kemudian di bawahnya ada satu lagi untuk yang kedua, yaitu untuk masukan yang kedua, misalnya di sini kita tambahkan juga nah seperti ini. Ini panah yang kedua. Ini kita bisa atur agar ujungnya tidak ada panah. Tuliskan
data yang dilewatkan atau parameter yang digunakan. Sekarang kita sudah punya diagram, kira-kira potongan diagramnya seperti tampilan begini. Nah, di sini kita nanti tinggal tambahkan port untuk keluarnya di sebelah kanan. Ini bisa kita ganti namanya. Kemudian di depannya kita ganti deskripsinya menjadi IBD. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa lebarkan sedikit tulisannya. Nah, jadi kita sudah punya cuplikan dari logical architecture yang akan kita buat.